Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Apa aku sudah boleh melihat isi paper bag itu? Tanya Misea. Kini mereka sudah berada di ruang televisi di lantai atas. Rai menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apa itu bukan buatku? Tanya Misea sedikit kecewa. Ini untukmu, tapi... Rai menggantung kalimatnya dan itu berhasil membuat Misea penasaran. Tapi apa? Sebelum aku memberikan paper bag ini, ada hal serius yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Tanyakan saja. Apa kamu mau menjawab jujur? Misea menganggukkan kepalanya. Bagaimana perasaanmu terhadapku? Apa perasaanmu masih sama seperti waktu SD dulu? Misea menggelengkan kepalanya. Melihat Misea menggelengkan kepalanya, Rai menghela nafasnya kecewa. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Karena aku. Rai sedikit ragu mengungkapkan perasaannya pada Misea. Rai takut Misea menolaknya. Kenapa? Misea makin penasaran. Karena sepertinya aku telah jatuh cinta padamu. Akhirnya Rai mengakui perasaannya pada Misea meski agak sedikit malu-malu karena ini pertama kalinya Rai menyatakan perasaannya pada seorang wanita. Mendengar pengakuan Rai jelas saja Misea senang bukan main. Hatinya sudah seperti taman bunga yang ditumbuhi bermacam-macam jenis bunga. Tapi Misea tidak ingin langsung menunjukkan rasa senangnya itu, ia ingin mengetes Rai terlebih dulu. Benarkah? Mulai kapan? Tanya Misea. Aku juga tidak tahu kapan pastinya. Tapi yang jelas aku baru menyadarinya tadi malam. Tadinya aku mencoba menyangkal diriku, tapi semakin aku menyangkal, dada ini rasanya sesak sekali. Dan setelah aku mengakui perasaanku ini kalau aku sudah jatuh cinta padamu, rasanya lega sekali. Jawab Rai seraya memegang dadanya. Lalu sekarang setelah kamu mengungkapkan perasaanmu padaku, apa dadamu semakin lega? Rai menggelengkan kepalanya. Aku jadi takut. Takut kenapa? Takut kamu menolakku. Apa menurutmu aku akan menolakmu? Entahlah, aku tidak tahu. Kan kamu bilang kalau perasaanmu padaku tidak seperti dulu saat masih SD. Memang tidak. Jawab Misea sambil tersenyum tipis. Mendengar itu Rai semakin menunjukkan ekspresi kecewanya. Karena waktu SD perasaanku padamu bisa dibilang hanya cinta monyet. Tapi kalau perasaanku padamu sekarang adalah perasaan cinta yang sesungguhnya, perasaan cinta orang dewasa. Jawab Misea. Rai yang sempat mengalihkan pandangannya dari Misea karena kecewa, spontan kembali melihat Misea. Coba kamu ulang kata-katamu yang tadi. Pintar Rai. Bukan karena Rai tidak mendengar, tapi karena Rai ingin memastikan apa yang baru saja ia dengar. Yang mana? Cinta monyet? Bukan. Setelah itu, cinta orang dewasa? Sebelumnya, yang mana? Aku lupa. Seloroh Misea. Haish. Ya sudahlah. Kalau begitu aku anggap kamu menolakku. Ucap Rai pura-pura kesal padahal ia ingin membalas candaan Misea. Aku pulang saja kalau begitu. Kata Rai lagi seraya mengangkat bokongnya dari sofa. Misea menarik tangan Rai agar duduk lagi di sofa. Gitu aja ngambek. Ejek Misea. Jujur, perasaanku padamu. Belum selesai Misea menyelesaikan kalimatnya, Rai sudah menempelkan jari telunjuknya di bibir Rai. Kali ini, izinkan aku mengungkapkannya dengan benar. Ucap Rai lalu berlutut di hadapan Misea sambil mengeluarkan boneka beruang B mainnya dari dalam paper bag.
Mata Misea membulat melihat aksi Rai. Sea. Maukah kamu menjadi istriku? Tanya Rai. Mendengar itu mata Misea semakin membulat karena Rai langsung memintanya untuk menjadi istri bukan kekasih. Sedangkan di ujung tangga teratas, Satria dan Michela yang sedang mengintip merespon berbeda-beda aksi Rai itu. Jika Michela merespon aksi Rai itu sangat gentle dan romantis, tapi tidak dengan Satria yang menganggap Rai terlalu lebay. Cih, lebay. Harusnya meminta menjadi kekasih dulu baru menjadi istri. Gerutu Satria pelan. Hus, bisa diam tidak? Nanti mereka menyadari kita ada di sini. Tegur Michela. Merasa bodoh karena harus mengintip Rai yang sedang menyatakan cinta pada Misea, Satria yang sudah malas mengikuti ajakan Michela mengintip langsung berdiri dari persembunyiannya kemudian meneriaki Rai. Dasar bodoh. Harusnya kau tanyakan dulu apa Sea mau menjadi kekasihmu atau tidak, bukan langsung meminta Misea menjadi istrimu. Teriak Satria. Setelah membuat Rai dan Misea menyadari keberadaannya dan Michela yang sedang mengintip, Satria pun turun ke lantai bawah. Begitupun dengan Michela yang sudah malu karena ketahuan mengintip kakaknya ikut turun ke bawah menyusul Satria. Kau yang bodoh. Aku meminta Sea langsung menjadi istri karena aku ingin serius, bukan main-main. Perjaka tua sepertimu mana tahu apa itu artinya serius. Balas Rai tak kalah berteriak. Tapi si bodoh itu kan sudah tidak perjaka lagi ya. Lirih Rai pelan dan untungnya Misea tidak mendengar lirihannya. Kalau sampai Misea mendengar itu sama saja ia membuka aib sahabatnya sendiri. Misea senyum-senyum mendengar teriakan Rai untuk Satria yang mengatakan Rai ingin serius dengan dirinya, makanya Rai langsung meminta dirinya menjadi istri Rai. Kenapa senyum-senyum? Tanya Rai saat melihat Misea senyum-senyum sendiri. Apa yang kamu katakan barusan benar? Yang memintamu menjadi istriku? Misea menganggukkan kepalanya. Kamu pikir aku sedang bercanda sekarang? Aku serius Sea, aku ingin langsung menjadikanmu istriku. Tapi kenapa? Bukankah kita harus saling mengenal dulu lewat tahap pacaran? Bagaimana setelah menikah kamu menyesal karena tahu sifat asliku? Dengar ya, di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sifat yang sama. Bahkan anak kembar identik pun mereka memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Aku gak bisa maksa kamu untuk menyamakan visi misi aku, dan kamu juga gak akan bisa memaksakan visi misi kamu ke aku. Yang bisa kita lakukan saling menerima, menghargai dan saling mendukung visi misi pasangan kita. Rai menjeda kata-katanya untuk menghela nafasnya sebentar. Bagi aku, pacaran itu bukan jenjang pengenalan tapi jenjang untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Si laki-laki bisa mendapatkan tubuh si wanita secara gratis dengan dalil pembuktian rasa cinta, dan si perempuan bisa mendapat nafkah gratis dari si pria dengan minta ini itu, kesana ke situ, dan kalau tidak dituruti si wanita akan ngambek. Lalu apa ada jaminan kalau mereka akan naik ke jenjang berikutnya? Tidak kan? Lanjut Rai. Mungkin sebagian ada, tapi banyak juga yang hubungannya kandas karena si wanitanya hamil dan si prianya tidak mau mengakui bahwa dia yang telah menghamili si wanita, atau si wanitanya menemukan laki-laki yang melebihi si pria itu. Kata Rai lagi. Makanya aku tidak mau menjadikanmu kekasihku, karena aku tidak ingin menjadi laki-laki yang seperti itu, dan dengan memintamu langsung menjadi istriku, itu berarti perasaanku padamu sangatlah serius. Lanjut Rai. Apa kamu mau menjadi istriku? Tanya Rai sekali lagi. Tanpa perlu pikir panjang, Misea pun menganggukkan kepalanya. Melihat Misea menganggukkan kepalanya, Rai pun langsung membawa Misea ke dalam pelukannya. Terima kasih sudah menerimaku.
Ucap Rai sambil mengelus rambut Misea dan menciumi puncak kepala Misea. Setelah beberapa detik berpelukan, Rai pun menjauhkan tubuh Misea dari pelukannya. Bersiaplah, aku akan membawamu ke rumah orang tuaku dan akan mengenalkanmu pada mereka. Ucap Rai. Sekarang, Rai menganggukkan kepalanya. Kenapa buru-buru sekali? Jelas saja Rai ingin buru-buru karena waktu yang diberikan dedinya tidaklah banyak. Kenapa? Bukankah kamu sudah setuju ingin menjadi istriku? Iya memang, tapi aku tidak percaya diri menemui keluargamu sekarang dengan kondisiku yang masih seperti ini. Traumamu? Misea menganggukkan kepalanya. Aku tidak yakin orang tuamu akan menerimaku jika mereka tahu kalau aku sedang sakit. Percayalah padaku, mereka akan menerimamu. Kalau mereka tidak mau menerimamu, akan aku buat mereka menerimamu. Rai. Lirih Misea terharu. Segitu besarnya keinginan Rai menginginkan dirinya. Sekarang bersiaplah. Aku tunggu di sini. Misea menganggukkan kepalanya kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan menuju kamarnya yang tak jauh dari ruang televisi itu. Meninggalkan Rai yang sedang menunggu Misea bersiap, di lantai bawah tepatnya di halaman belakang ada Michela dan Satria yang sedang duduk di bangku halaman belakang. Michela langsung menarik Satria ke halaman belakang setelah Satria dengan terang-terangan meneriaki Rai. Kamu apa-apaan sih tadi kayak begitu? Omel Michela. Aku kenapa? Tanya Satria tidak merasa bersalah. Itu tadi teriakin Kak Sea sama Rai. Aku kan belum dengar jawaban Kak Sea untuk Rai. Ngapain didengar sih? Ya jawabannya kalau gak diterima, ya berarti ditolak. Jawab Satria simple. His. Kesal Michela sambil menaikkan sudut bibirnya. Aku tuh gak ngangka loh ternyata Rai itu romantis banget. Padahal kalau diinget-inget sikapnya Rai waktu SD, Rai itu arogan banget. Romantis apaan begitu? Protes Satria tidak senang Michela memuji Rai. Ya romantis lah, ngungkapin rasa cintanya sambil berlutut dan nyodorin boneka, Jadi pengen diromantisin kayak gitu juga. Sepertinya Michela sedang memberi kode pada Satria. Terus langsung diajak nikah, bukan diajak pacaran. Lanjut Michela. Ya iyalah langsung diajak nikah, orang dia udah 6 bulan gak? Satria menggantung kata-katanya, hampir saja dirinya keceplosan. Gak apa? Tanya Michela penasaran dengan kata-kata yang menggantung. Gak apa-apa. Jawab Satria salah tingkah. Kamu pengen diromantisin juga kayak Misea? Tanya Satria. Dan pertanyaan Satria itu membuat Michela salah paham. Michela pikir Satria bertanya seperti itu karena sudah menangkap sinyal-sinyal rasa suka yang Michela kirimkan untuk Satria. Dengan semangat Michela menganggukkan kepalanya. Ya udah, kodein aja pacar kamu. Balas Satria. Mendengar kata-kata Satria, wajah Michela pun langsung berubah drastis yang tadinya berseri, menjadi muram. Perubahan wajah Michela itu pun disadari Satria. Kenapa, kok langsung muram gitu? Kamu jomblo? His. Gak usah besar-besar ngomong jomblonya. Aku malu sama wajah bule aku. Spontan Satria pun tertawa sekencang-kencangnya mendengar jawaban Michela. Puas banget ketawanya. Gerutu Michela. Ya habisnya kamu jujur banget sih. Ngegemesin tahu gak? Balas Satria sambil mencubit gemas pipi Michela. Kamu sendiri udah pacar? Tanya Michela begitu Rai melepas cubitan gemasnya. Satria menggelengkan kepalanya masih dalam keadaan tertawa. Kalau gitu, gimana kalau kita pacaran? Ucap Michela tanpa basa-basi. Uhuk. Uhuk. Uhuk.
Satria yang sedang tertawa geli langsung tersedak salivanya sendiri mendengar kata-kata Michela. Baru kali ini ia diajak pacaran oleh seorang gadis baik-baik karena biasanya para jalangnya lah yang mengajaknya memiliki hubungan lebih dari sekedar partner ranjang. Melihat Satria tersedak, spontan Michela membantu menepuk-nepuk punggung Satria. Sudah, ucap Satria pada Michela setelah ia merasa lebih baik. Kamu ngomong apa barusan? Tanya Satria mencoba memastikan kalau apa yang tadi ia dengar tidak salah. Kan kamu jomblo, aku juga jomblo. Ya gak ada salahnya dong kalau kita pacaran. Mana tahu aja cocok. Jawab Michela dengan entengnya. Versi cocok kita itu beda Shell. Kalau kamu cocoknya sama laki-laki yang romantis, sedangkan aku cocoknya sama. Satria menggantung kata-katanya sambil menatap mata Michela. Ia berpikir, apakah ia harus memberitahu Michela tentang siapa dirinya? Sama apa? Tanya Michela penasaran. Ah, sudahlah, gak usah dibahas. Intinya kita ini gak cocok untuk menjalin hubungan. Apalagi kalau kamu mau menjalani hubungan yang serius, karena aku gak bisa dan gak mau menjalani hubungan yang serius. Tapi kalau sebatas berteman seperti ini, ya aku rasa kita cocok. Kenapa kamu gak mau punya hubungan yang serius? Apa kamu pernah patah hati sebelumnya makanya kamu trauma untuk menjalani hubungan yang serius lagi? Satria menggelengkan kepalanya. Ya gak mau aja. Karena belum ada satu wanita pun yang mampu buat jantungku berdebar kencang dan mampu membuatku aku merasakan rindu kalau wanita itu jauh dariku. Jawab Satria. Oh. Michela membulatkan mulutnya. Ada sedikit rasa kecewa dalam hati Michela mendengar penolakan Satria, tapi itu tidak membuatnya patah semangat. Justru jawaban Satria tadi malah membuat Michela menjadi tertantang untuk menaklukkan hati Satria, membuatnya berdebar dan membuat hatinya merasa rindu saat Satria jauh darinya. Kalau begitu akan aku pastikan, akulah wanita pertama yang membuatmu merasakan itu semua, Sat. Gumam Michela dalam hati. Bersambung.